Shalom, selamat pagi, sidang jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita di minggu pertama di bulan Juli ini. Saya jemput seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan saat teduh kita di hadapan Tuhan untuk lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji dan dipujikan pada saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Saya jemput sidang jemaat. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa selimutannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Benar Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Kami berduka tanpa seributannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Ini kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Sedang jemaat bersama-sama dengan saya katakan, jalan-jalanmu Tuhan, benar Yesus. bagai di belantara yang gelap. Kami perlu Kau Tuhan. Tanpa seributannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh Sulit sempurna. tak berhenti, Seribu tahun berarti, jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seributannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami semua yang Kau ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku Tuhan Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. sama-sama kita katakan, ajarku Ajarku memahami memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. dengan lembut sama-sama doa Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati
Ajarku memahami semua benar. Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku Rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Mari sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau mujizat-Mu Tuhan, kami rindukan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi-mu Tuhan, Kau setiap jemaat-Mu, GPPS Kabupaten Tuhan, Kau senantiasa kawal Tuhan. Haleluya, yang sapi Tuhan Allah, yang Kau ada bimbang berat, yang Kau angkat Tuhan. Kami rindu lawatan pagi hari Tuhan kami sekali. Haleluya. Interaksi kami buat terbatas itu. Namun mujizat Tuhan kami yang tidak percaya tidak akan pernah terbatasi Bapak. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mohon Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekarang ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Hanya bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami hingga pagi hari ini Bapak, terkhusus kami Tuhan, jemaat gereja GPPS Talenta-Bumi, pada pagi hari ini Tuhan, membuka ibadah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir Tuhan atas setiap jemaat pada saat pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami ibadah yang boleh berkenan memuji dan meninggikan nama Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus berbicara Tuhan atas setiap kami, bahwa puji-pujian dan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak, kiranya boleh menjadi berkat pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak. Kami buka ibadah ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik, kita kan memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan puji Dia. Kita bersyukur kita pada pagi hari ini. Haleluya.
Tuhanku, aku baru Tuhan curahkan kekuatan yang limpahkan, selalu baru setiap hari. Ku tahu Yesus, bukan bersuka. Mari pujinya, pujinya, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Sekali katakan, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Bukan selalu bersyukur. Yesus, ya Yesus, sukacitamu. Ya Yesus, sukacitamu. Haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan berada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menyerahkan korban persembahan kita yang pertama untuk waktu tempat kita akan pujian. Nanti saya harap Sidang Jemaat bisa mengisikan di dalam satu amplop, nanti akan ditarik oleh tim bendahara sehingga nanti setiap bulannya akan diinformasikan. Begitu juga. Baik, kita akan pujian yang mengatakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan kasih-Mu, yang membantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Stop Kau benar, dan Kau tahu perlindungan-Mu sebenarnya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan. Baik, terima kasih atas persembahan dari sidang jemaat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus membalaskan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Hana Noron. Saya jemput seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan saat teduh kita sekarang di hadapan Tuhan.
Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena pertolongan, perlindungan, kasih melimpah bagi kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, di mana setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik menjadi rupa harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Baik saudara-saudara kami sidang jemaat GPPS Salitatum yang ada di rumah, mereka boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik jemaat yang mendengar di rumah Tuhan, kami rindu senantiasa dikuatkan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat, sakit penyakit bala kutuk yang akan menghalangi merintangi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami harapkan kami penting di dalam nama Tuhan Yesus, patahkan hancurkan darah Yesus, tutup bumi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah buat kami pagi hari ini Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dan kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana karena kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman Tuhan saya beri judul Jangan Takut. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak ketakutan, kebimbangan di dalam menghadapi hidup ini. Di dalam masa pandemi ini kita boleh melihat banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti akan terjadi. Tapi kita mempunyai Allah yang sanggup memberikan pertolongan, bahkan yang menolong di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau Yakub diberi kepada Tuhan, janganlah takut. Di dalam setiap kehidupan Yakub ini banyak pergumulan, masalah, persoalan yang mereka hadapi. Tapi Allah berfirman kepadanya, janganlah takut. Begitu juga pada kita pagi hari ini, kita senantiasa jangan takut menghadapi segala sesuatu, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong, Allah sanggup yang memelihara, Allah sanggup melindungi segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang memanggil dan Tuhanlah yang memilih, maka Tuhanlah yang akan memelihara. Coba kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran ini membawa kita ketakutan. Bagaimana masa depan anak-anak kita pada saat ini, sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka, karena pandemi ini ditunda kembali ya. Tapi kita jangan khawatir, kita jangan takut. Segala sesuatunya Tuhan mengatur di dalam langkah-langkah hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang bisa kita andalkan, Allah yang kita bisa percayai di dalam segala usaha, pekerjaan kita, rumah tangga, anak-anak kita, masa depan, kehidupan kita. Kalau kita sandarkan kepada Tuhan, seperti Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa ini sangat penting bagi kita, karena doa ini sangat besar khasiatnya.
ayat yang ke-16 bagian D. Kuasa doa yang sungguh-sungguh besar khasiatnya. Biarlah kita tetap berdoa apapun yang terjadi pada saat ini. Bagi jemaat kita yang sakit, kita tetap doakan. Kita senantiasa nyatakan keinginan kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketakutan kita pada saat ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Maka Dia akan berdaulat di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Rasul Paulus katakan, hidup adalah keuntungan, ya. Hidup adalah bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Jadi segala sesuatu janganlah kita takutkan pada saat ini mengalami hal-hal yang kita alami. Jemaat kami di tempat ini, jemaat kita di tempat ini pada saat ini, biarlah tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, karena di dalam Dialah ada keselamatan. Ada sesuatu proses yang Tuhan mengerjakan dalam setiap kehidupan kita. Untuk di dalam kesendirian, di dalam sakit penyakit, kita tidak boleh bersentuhan, kita tidak boleh berteman. Segala sesuatunya dibatasi, tapi kasih Allah tidak pernah membatasi bagi kita semua kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita nyatakan dalam doa kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami Yakub ini, dikatakan, janganlah takut, aku akan menyertai engkau. Dan janganlah bimbang. Kalau orang bimbang tidak dapat apa-apa, ya. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia meminta dari iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi segala sesuatu kalau kita bimbang menghadapi masalah persoalan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita tidak bimbang, kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau pada saat ini banyak orang yang kena penyakit, diasingkan, diisolasi, mandiri secara pribadi, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa berteman. Tapi Yesus adalah teman. Yesus adalah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya bagi kita orang yang percaya menghadapi segala tantangan, ya. Karena orang yang bimbang itu kadang-kadang diombang-ambingkan. Tapi kita percaya sepenuhnya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara, dan Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan menjagai di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekali lagi janganlah bimbang, ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap beriman kepada Tuhan. Sakit penyakit boleh datang, tantangan boleh datang, masalah, persoalan, pencobaan dalam hidup kita, biarlah kita imani bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, yang mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertolongannya, perlindungannya tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai hari ini. Kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah. Itulah janji Tuhan yang kita harus miliki. Kita harus mempunyai iman yang kuat, karena kuasa Tuhan adalah satu power yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang sanggup menghibur, Roh Kudus yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Biarlah pada saat-saat kita mengalami segala sesuatu, janganlah kita takut, tapi kita andalkan Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan melihat di dalam segala sesuatu kehidupan kita, motivasi kita benar untuk mengasihi Tuhan dan melayani sesama.
Hati kita tidak bisa diterka oleh siapapun Tuhan, tapi hanya Tuhan yang tahu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini bukalah hatimu untuk Tuhan senantiasa boleh berkata di dalam kehidupanmu. Ada satu kekuatan yang Tuhan berikan, ada satu pertolongan dan perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dia boleh tinggal dan menyatu bersama dengan saudara dan saya. Kita akan memperingati kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa, bahkan oleh bilur-bilurnya dapat menyembuhkan segala penyakit. Bahkan pertolongan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kita boleh lihat bagaimana pengalaman Raja Daud. Mereka berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun Tuhan menyertai. Kadang-kadang kita hidup di dalam bayang-bayang maut. Paling yang ditakutkan kalau kita hidup di dalam bayang-bayang maut, berarti tidak ada kehidupan. Kita akan tinggalkan semuanya. Tapi Tuhan menyertai Daud. Di dalam sepanjang kehidupannya Daud banyak hal yang mereka hadapi. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan dan perlindungan datangnya daripada Tuhan. Walaupun hidup Daud jatuh dan bangun, segala dosa dan kesalahan kaki mereka datang kepada Tuhan dipulihkan. Dan mereka dapat kemenangan demi kemenangan. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh menikmati bagaimana kuasa Tuhan berkarya di dalam setiap umat-umatnya. Bahkan Raja Daud, ya, Nabi Yesaya, bahkan Yakub sekalipun, di dalam pergumulannya, di dalam hidupnya, banyak hal-hal yang mereka temui. Tapi tangan Tuhan selalu memegang dan selalu menolong di dalam setiap kehidupannya. Walaupun mereka berjalan di dalam kekelaman, Tuhan selalu menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, tapi Tuhan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita andalkan Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita adalah milik daripada Tuhan. Karena kita ini adalah benih-benih ilahi, kita kembalikan kepada Dia yang sudah menciptakan dan memberikan hidup dan memberikan napas berkat yang luar biasa bagi kita pagi hari ini. Kita tetap bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Banyak hal yang kita lihat pada saat ini. Biarlah segala roh ketakutan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tetap semangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Pujian katakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka dan duka ku jalani bersama dengan Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita tetap bersama Yesus. Yesus menjadi sahabat kita. Yesus menjadi penolong kita. Yesus yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan tinggalkan Dia. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Keadaan apapun, firman Tuhan katakan tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik, baik tidak baik, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memegang di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita boleh lihat Raja Daud di dalam Mazmur 91 ayat 1-6. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan yang bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang.
zamannya Daud juga sudah ada penyakit sampar ya, yang sangat menakutkan. Tetapi perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi orang yang percaya, Tuhan melindungi dan Tuhan menjagai. Karena perlindungan datangnya daripada Tuhan. Tuhan melindungi umat-umatnya yang percaya kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Mungkin kita tidak setia, tapi Tuhan lebih setia di dalam sepanjang kehidupan kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita boleh merespon di firman Tuhan bahwa pertolongan datangnya daripada Tuhan. Tuhan akan memegang di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam menghadapi kehidupan ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Mazmur Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Biarlah kita senantiasa boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada ketenangan. Walaupun penyakit yang membahayakan pada saat ini, Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa yang tidak pernah berubah. Segala sesuatunya, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memang sekarang dunia sudah berputar, dunia sudah akhir zaman. Orang-orang yang kaya berduit juga pada saat ini merasa ketakutan. Tapi kita mempunyai Allah. Katakan, janganlah takut, aku akan menyertai engkau. Firman Tuhan katakan, kelaparankah, aniayakah, Tuhan akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan, dan janganlah takut. Tetap semangat, senantiasa untuk berharap kepada Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupan ini kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya kita diberkati. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pada saat ini mulai kembali ya, untuk yang bekerja di rumah. Bahkan yang studi juga memang sudah lama online di rumah, semuanya serba terbatas. Kita pun bersalaman, semuanya terbatas. Karena pengkhotbah katakan, ada waktunya kita berpelukan, ada waktunya kita tidak berpelukan. Semuanya ada masa-masanya dan ada waktu-waktunya. Waktu kita adalah bukan waktu Tuhan, waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Tapi segala sesuatunya kita tetap bersyukur. Segala sesuatu apa yang kita inginkan pada saat ini, di dalam Filipi menjadi ayat emas bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Biarlah kita senantiasa boleh mengucap syukur dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita ingini, apa yang kita alami, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Pertolongan datangnya daripada Tuhan. Karena kuasa doa ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam gereja kita di tempat ini temanya adalah Allah beserta kita. Amin. Allah akan menyertai kita. Janganlah kita takut, janganlah kita bimbang, bahwa tangan Tuhan selalu memegang di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam segala sesuatu libatkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan, maka Tuhan yang akan berkarya dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan akan merancang dan Tuhan akan merenda di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita kuat, teguh di dalam Tuhan, menghadapi tantangan hidup ini. Bersama Yesus kita dapat tahan, dan bersama Yesus kita cakap. Kenapa? Karena kekuatan daripada Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus senantiasa dapat menolong di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali dalam hal doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kemarin Ibu Yusufin telah berkomentar di dalam grup
2 Timotius 1 sampai 18. Biarlah dalam menghadapi segala sesuatu tetap kita iman kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Ada sesuatu rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah keluarga dan persekutuan, saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga. Walaupun kita tidak bisa berkumpul, tapi kita satu di dalam doa, satu di dalam kasih Tuhan, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Maka kekuatan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita masing-masing tetap bersatu dan kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita minta kepada Tuhan dengan doa permohonan kepada Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Janganlah takut menghadapi segala sesuatu, tapi percayalah kepada Tuhan. Dia akan menolong, Dia akan memimpin, dan Dia akan melindungi di dalam sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Kau sudah berfirman kepada kami. Janganlah kami takut, janganlah kami bimbang menghadapi segala sesuatu kehidupan ini Tuhan. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Khususnya bagi jemaat kami di tempat ini Tuhan, tumbuh kembangkan iman mereka di dalam menghadapi segala sesuatu kehidupan hari lepas hari. Biarlah mereka tetap setia mengandalkan Engkau, berharap kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan kekuatan. Mereka semakin hari semakin dekat melekat kepada Tuhan. Keselamatan ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini buat jemaat kami yang sakit. Tuhan jangan sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Tuhan menolong menopang dalam kehidupan mereka Bapa. Khususnya bagi Bapak Sisko, Tuhan jangan sembuhkan segala penyakitnya. Sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Cari sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jangan sembuhkan. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Engkau, beriman kepada Engkau. Segala penyakit Tuhan lalukan, dan Tuhan berikan kekuatan, kemampuan mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga mereka pada saat ini yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Jangan sembuhkan segala penyakit demam, apapun yang mereka rasakan pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga jangan sembuhkan, berikan kekuatan, kesehatan. Berkati juga Tuhan Yesus buat Ibu Lastri sekeluarga bersama anak-anaknya Pak Yansen. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau, pulihkan kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Bahkan saudara Edu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah mereka tetap setia mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Berkati juga Oma Athena, berkati juga Ibu Kar Tuhan sekeluarga. Bahkan yang lainnya Tuhan, Engkau menolong menopang dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan memberkati Tuhan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Baik dari kami Gembala Tuhan, Wakil Gembala, sekretaris bendahara, bahkan pengurus-pengurus yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan yang datang daripada Engkau. Terus menjamah memulihkan senantiasa kekuatan sukacita damai sejahtera yang datang daripada Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Berkati ibu janda di tempat ini. Kekuatan kesehatan datang daripada Engkau. Mereka boleh mengandalkan Engkau. Berkati dalam setiap kehidupan mereka yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Berkati juga Ibu Sari, jangan sembuhkan segala penyakitnya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat yang lainnya pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah Tuhan menolong menopang mereka supaya mereka tetap mengandalkan Engkau, berharap kepada-Mu Tuhan, lebih setia lagi kepada-Mu Tuhan. Berkati juga Cici dalam pemulihan. Berkati juga Rehuel bersama Hilang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sudah jamah dan pulihkan. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Berkati jemaat kami juga Tuhan pada saat ini dalam kelemahan tubuh Ibu mabuk. Tuhan jamah sembuhkan kekuatan kesehatan. Berkati Bapak Pendeta Ibu sekeluarga, Bapak Pendeta Sihura,
bersama dengan Rina kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga yang membantu pelayan di tempat ini, pakai dengan urapan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat satu pujian, darahnya amat kuasa. Mari kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepadanya murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kawan ini. Kawan ini adalah lambang darah Yesus yang kita yang menyembuhkan oleh guru-gurunya yang sakit disembuhkan. Kita percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Gloria. Sembah Dia, bukan Dia. Gloria, terima kasih buat pengambaran Tuhan. Buat kasih-Mu yang luar biasa kami Haleluya. terima kasih Bapa. Yesus, Terima kasih Tuhan.
Tuhan pembangunan, bahkan persembahan-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan balaskan berlipat kali ganda, bukakan tingkat 3 langit bagi mereka Tuhan. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, bukan turun tapi naik. Biarlah berkat-berkat dicurahkan bagi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Mbak Elsie. Puji nama Tuhan, sama-sama kita telah menerima berkat kebenaran Tuhan lewat hamba-Nya, dan tiba saatnya saya akan mengingatkan kembali untuk persembahan yang kedua ini. Kedua ini tetap akan diperjalankan oleh masing-masing jemaat Tuhan di tempat ini, dan nanti dimasukkan ke dalam amplop seperti yang di persembahan pertama. Jadi amplopnya terpisah. Baik, di sini ada kas umum dan ada persembahan perpuluhan dan pembangunan, itu saja. Baik, kita akan pujian yang mengatakan hatiku percaya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan untuk dan 4. Saya persilakan. Puji Tuhan, selalu Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semua yang sudah ibadah di rumah masing-masing. Hari ini saya akan bacakan pengumuman hari ini Minggu 4 Juli 2021. Terima kasih atas berkat rohani dari Ibu Gembala lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, serta seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan untuk Minggu tanggal 11 Juli 2021, pelayanan pujian akan dilayani oleh tim Mazmur yang dikoordinir oleh Ibu Gloria Stefani. Pelayanan musik akan dilayani oleh Bapak Ferry Ratulangi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nimrod Marbun. Doa malam setiap hari di masa lockdown di rumah
Kita mulai jam 7 malam sampai jam 8 malam atau jam 19 sampai jam 20 malam. Bagi yang bekerja bisa mengatur waktunya untuk berdoa secara pribadi. Setiap video ibadah diputar saat Bapak Ibu dan Saudara berkumpul serta sudah siap untuk beribadah, berpakaian rapi dan sopan. Setelah itu Bapak Ibu bisa memutar ibadah pagi tepat jam 9 pagi, link akan dibagikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu di rumah yang mengadakan ibadah, persembahan Bapak Ibu setiap ibadah di rumah silakan dikumpulkan di rumah masing-masing pada saat kolektor berjalan dan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis tanggal dan nominal persembahan Bapak Ibu untuk pencatatan ke kas gereja. Setelah gereja dibuka akan dimasukkan di kotak kas gereja. Begitupun persembahan jemaat dalam bentuk perpuluhan atau pembangunan, Bapak Ibu bisa menulis bulan berapa dalam perpuluhan dan tanggal berapa untuk pembangunan. Tetap dikumpulkan setelah gereja dibuka dan Bapak Ibu bisa masukkan perpuluhan di kotak perpuluhan dan kas pembangunan di kotak pembangunan. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit, biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesembuhan, tetap semangat dan sukacita. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-nya dan yang ada dalam pemulihan. Tuhan memberikan kesembuhan, tetap jaga kesehatan, rajin mandi dan rajin cuci tangan dan memakai masker. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah ada dalam pemulihan atau sudah negatif atas COVID-19, mohon tidak keluar, tetap jaga kesehatan di rumah. Kalau tidak penting banget Bapak Ibu, kami mohon kiranya jangan keluar. Kalau memang ada urusan yang penting, silakan Bapak Ibu keluar dan tetap jaga jarak dan memakai masker. Kita berdoa khususnya hari ini tanggal 4 hari Kamis kemarin 1 Juli kita berdoa buat saudara kita Meglo yang masuk rumah sakit Helsa Hanka. Kita berdoa biar kekuatan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Mohon kiranya bantu doa di rumah masing-masing jemaat sekalian. Serta Ibu Maria yang kurang sehat, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di rumah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Baik, demikian pengumuman untuk warta sepekan untuk KPPS Tata Kumi di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya jemput seluruh sedang jemaat berdiri